Halo terinfeksi semua. COVID-19. Nah, ini Puputnya udah ada. Jadi kita bahas dari Hai. si medis dulu mungkin ya, Put ya. Jadi sorry Bebas. tadi ada Aduh, gangguan, ternyata story aku tuh nggak muncul di Puput, kepencet. Dan aku pun nggak ada suka apa-apa. kayak gitu, Put. Aku malu aja sih sebenarnya. Aku juga malu. Semua aku udah kayak ya udah. Yuk, let's go. Yuk, let's go. Jadi gimana nih untuk COVID-19 itu? Awalnya gimana sih, Put? Kita nih orang-orang awam yang non-medis pengen tahu banget gimana sih pertama adanya COVID-19 dan sampai sekarang masuk ke Indonesia tuh gimana sih? Jadi, maaf ya aku emang orangnya agak pecicilan gitu. But aku akan menjelaskan seserius mungkin dan semasuk mungkin supaya kalian dari luar medis pun ngerti. Jadi, seperti yang aku bilang di live aku yang tadi, COVID-19 adalah Coronavirus Disease 2019. Jadi emang pertama kali dia itu dapat yang kabar kalau misalnya ada COVID-19 itu dari China di tahun 2019 akhir Desember. Nah, jadi tuh kalau mau aku cerita tentang kenapa bisa dia nyampe ke Indonesia itu panjang ya, karena di situ kita akan ngebahas tentang kemampuan si coronavirus sendiri. Cuman emang ini aku persingkat supaya kita juga ngerti ya, Caya. Jadi kalau misalnya coronavirus itu awal mulanya itu di Wuhan, seperti kalian tahu. Itu terkenal banget kalau kalian lihat itu di tahun 2020. Jadi baru ketahuan itu malah 2020, padahal dia itu udah emerge dari tahun 2019 ya. Nah, di 2019 itu banyak konspirasi banget di Cina. Jadi emang udah banyak dokter yang tahu dalam satu grup WA tuh udah ada yang menyebutkan. Jadi gini, awal mulanya ada pasien dari ini di Wuhan ya kondisinya, guys. Jadi kalian bayangkan ini lagi cerita tentang Wuhan-nya dulu ya. Jadi ada pasien yang berobat di rumah sakit di Wuhan dan pas lagi berobat itu kebetulan dia tuh sakitnya mata, Cak. Jadi yang tahu itu pertama kali spesialis mata. Sakit mata, cuma dia batuk pilek gak sembuh-sembuh. Jadi kayak dia udah berobat, terus dia juga panas tapi gak sembuh-sembuh. Jadi akhirnya dia di-swab kan. Karena di China itu ketika ada penyakit yang tidak sembuh-sembuh, dia akan otomatis lakukan diagnostik. Nah, diagnostiknya itu ada swab tenggorokan. Nah, pas dicek di swab tenggorokannya, itu berbarengan sama si dokter spesialis matanya ya. Kalau nggak jelas, tolong kasih tahu di komen ya, soalnya aku bener-bener nggak tahu ini tuh suaranya jelas atau nggak gitu ya, Ce ya. Jelas. Biar aku tahu. Nah, jadi terus saya mana? Oh, ya jadi terus itu si spesialis matanya itu ngobrol sama si microbiologisnya. Ternyata ketika dicek ada satu spesimen virus yang super tinggi dan virusnya itu belum diketahui apa. Ini terjadi di akhir Desember ya. Oke, jelas. Nah, terus abis itu setelah ketahuan di akhir Desember bahwa ada satu jenis virus yang beda dari virus lainnya gitu loh. Jadi pas dicek, loh kok ada virus ini tuh virus apa gitu loh, di China tuh nggak tahu. Akhirnya si pasien ini tuh kayak diisolasi gitu loh. Nah, si pasien ini kebetulan berasal dari Huanan Seafood Market. Atau yang kalian tahu itu pertama kali tahu kan? Yang tempat jualan banyak kelawar, tempat jualan banyak landak, ya sesuatu hewan-hewan yang seharusnya. Jadi infeksi virus itu dari kelelawar atau memang dari yang ada di pasar yang di Wuhan itu sih? Nah, sebenarnya gini, dia itu infeksinya menular ke hewan terlebih dahulu. Jadi kita tahunya gini, setiap kalau kalian nonton YouTube, yang gampangnya di YouTube ya, walaupun aku nggak bisa memastikan 100% faktanya seperti apa, karena itu YouTube, cuman yang aku baca di penelitian, emang si coronavirus itu atau virus-virus yang pandemik itu asal mulanya dari binatang, Cak. Jadi asal mulanya itu hostnya itu bukan manusia, tapi karena kita konsumsi binatang itu atau binatang itu menggigit kita, dia akan transfer ke darah kita. Disitulah kita mulai menjadi host dari si coronavirus itu loh. Jadi awalnya itu si yang dia pria, dan dia itu penjual di Huanan Seafood Market. Itu yang pertama kali pasien zero katanya. Pasien zero pertama kali di China. Cuman setelah itu pemerintah Cina itu kayak menutup-nutupi itu. Dan aku nggak paham ya, aku nggak mau membahas tentang politik di sini karena itu akan lebih pusing lagi ya. Nah itu intinya akhirnya terkuak gitu loh, ternyata ada namanya coronavirus dan itu tuh udah banyak yang terjangkit. Jadi ketika 30 Januari pertama kali emerging yang kita sampai tahu kayak itu tuh udah banyak yang kena di China gitu. Jadi kayak udah terlambat gitu. Akhirnya satu Wuhan itu lockdown dan isolation gitu. Gitu sih yang aku tahu awal mulanya kenapa ada COVID-19 dan kenapa nggak COVID-20, karena dia itu emang awal mulanya emerge di akhir 2019 gitu. Makanya dan kenapa dinamain apa? Makanya COVID-19 ya?
Makanya COVID-19 bukan COVID-20 dari WHO. Nah, si coronavirusnya sendiri itu adalah, coronavirusnya itu dia adalah suatu virus yang corona itu artinya mahkota. Serem amat Oke. pasti. Oh, aku juga takut ceritainnya. Iya takut. Ya udah ya. Memang aku pernah baca deh, kayaknya coronavirus itu bentuknya kayak mahkota nggak sih? Atau gimana, Put? Yes, bener, Cak. Mahkota. Namanya corona itu artinya mahkota. Jadi corona Oke. virus yang bermahkota. Kenapa dia itu dibilang mirip-mirip dengan SARS? Jadi kalau WHO menamakannya adalah SARS-CoV-2. Jadi SARS yang kedua gitu loh. Karena dia itu strukturnya mirip banget sama virus SARS di tahun 2003-2002 itu loh yang dia breakout. Nah gitu. Makanya dia dinamain SARS-CoV-2. COVID. Coronavirus yang kedua. Cuman bedanya ternyata infection rate-nya corona sendiri tinggi banget. Sampai kalau misalnya dulu zaman SARS itu belum pandemik, tapi emang udah di 23 negara. Kalau ini sampai melebihi 23 negara dan benar-benar sampai ratusan ribu yang terinfection, bahkan sekarang udah 1 juta. Jadi kita ngelihat skala besarnya dulu ya, gak usah Indonesia. Karena gini, aku nggak bisa bilang Indonesia itu gini, alat untuk ngetes coronavirusnya aja baru masuk kemarin. Jadi kita akan pastikan bakal ada angka pelonjat, akan ada kenaikan pasien yang terinfeksi corona ya, mulai meningkat gitu karena tesnya aja baru ada gitu loh, Cak. Sedangkan yang udah pasti banget terkonfirm kasus dari seluruh dunia itu udah 1 juta dan dengan mortality rate-nya yang di bawah 3% sih. Gitu. Tentang coronavirus sendiri. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh di apa? Boleh di komen. Nah, tapi aku pengen tahu deh, kalau misalnya perasaan medis sendiri sih untuk melihat keadaan pandemi COVID-19 ini, gimana sih perasaannya menjadi garda depan, sedangkan kita orang Indonesia sendiri kadang-kadang suka susah diatur gitu. Kita untuk keluar rumah aja kadang gemes untuk gak bisa untuk melangkah keluar rumah, padahal kita udah WFH loh, tapi masih banyak orang yang dia keluar rumah padahal dia tuh masih udah WFH gitu. Gimana sih, how's your feeling? Ya aku ngerti sih ya, kayak kenapa bukan cuma Indonesia, pasti awal-awal ketika orang dengar tentang coronavirus itu kayak, it's real gitu kan, pasti kayak itu beneran. Nah itu virus emang seinfeksis apa sih? Paling cuma batuk pilek. Itu udah ya stigma, bukan cuma Indonesia, cuman mungkin susahnya gini, Indonesia adalah salah satu negara berkembang dan menurut aku untuk masalah persiapan pasti dibandingkan negara yang udah punya. Jadi gini, kamu tahu Shanghai kan, Cak? Negara Shanghai. Nah, Shanghai itu dia adalah negara dengan positif corona yang tidak bertambah. Kenapa? Karena SARS pertama kali itu di China dan di Taiwan. Jadi makanya si Taiwan tuh dia udah punya protokol SARS tersendiri. Jadi ketika kamu udah punya protokol, ketika kamu lebih siap, otomatis jatuhnya akan lebih bagus manajemennya ke depannya kan. Bukan berarti orang Indonesia tidak bisa di-manage, tapi emang pada dasarnya kita masih negara berkembang. Harus ada yang memanage dari atas, tapi dari atas pun belum siap gitu loh. Jadi yang bawah pasti ikut-ikutan kena gitu. Dan emang kalau masalah bandel, jujur ada emang orang yang kayak yang penting Allah gitu ya. Aku nggak mau bahas agama sih, tapi aku sendiri punya pengalaman banyak sama pasien yang dia tidak percaya adanya coronavirus dan dia malah terus-terusan keluar rumah, dan itu udah kayak banyak banget, bukan cuma sedikit, karena ya Indonesia sendiri kan berbagai religion dengan berbagai kepercayaan dengan berbagai suku ya, Cak. Jadi untuk mengesampingkan itu semua demi penyakit dan demi kebersamaan itu agak sulit menurutku. Jadi emang udah pada dasarnya watak gitu loh, Cak. Iya, susah ya gitu. Ya, kalau misalnya susah sih, jujur susah banget. Ada pertanyaan tuh, Kak, emang bener ya kalau udah kena COVID-19 terus sembuh gitu dia bakal kebal sama COVID-19, sedangkan aku dengar China itu dia udah persiapan untuk gelombang kedua COVID-19. So, gimana pendapatnya? Jadi gini, namanya virus itu kan dia itu menginfeksi ketika kita imunnya turun ya. Jadi ketika kita imunnya turun, ketika kita kecapean, dia akan menginfeksi tubuh kita. Nah, untuk kasus yang sudah sembuh itu kan berarti ketika kita viral load atau jumlah virus dalam tubuh kita itu sedikit gitu loh, jadi terdeteksi di alatnya itu udah negatif. Nah, bukan berarti ketika kamu sembuh itu kamu tidak bisa terinfeksi lagi, karena gini, walaupun kamu udah punya, jadi untuk menjelaskan tentang imunitas, kamu sebenarnya udah punya imun terhadap corona gitu ya, Caya. Cuman untuk tidak
untuk tidak terinfeksi lagi masih harus teliti karena si virus ini tuh dia bermutasi. Jadi susahnya gini, virus ini tuh gak cuman satu subtype. Jadi kayak menurutku dari teori yang banyak itu dia ada mutasi tersendiri dari virus, tergantung dari lingkungan, tergantung dari host. Jadi ketika dia mutasinya berhasil melumpuhkan sistem imun kita, yang kemungkinan besar kita akan diinfection. Makanya China persiapan gelombang kedua gitu. Dan harusnya sih logikanya kita kalau udah kena coronavirus, kita udah sembuh, itu ada sistem imun namanya IgG. Itu kalau kalian tahu namanya lebih pusing lagi. Jadi IgG itu dia adalah menandakan bahwa kita pernah kena infeksi dan dia imun yang kuat untuk melawan infeksi yang itu. Jadi kayak gini loh, kayak kita kena cacar. Cacar itu kan dia imunnya nih. Nah, imunnya itu ketika kita kena, nanti ketika kita sembuh, dia ninggalin imun namanya IgG. Nah, si IgG itu dia akan memerangi virus yang sama seperti cacar. Dan kalau virusnya cacarnya sama aja nih ya, kalau virusnya nggak bermutasi, otomatis kalah. Ngerti nggak sih, Cak? Ngerti nggak sih, guys? Ketika virusnya sama aja dan dia tidak berevolusi dan tidak berkembang, karena sistem imun garda kita kan udah kenal nih kayak ini virus datang lagi nih, kita serang. Tapi ketika dia bermutasi, ketika dia tiba-tiba punya mahkotanya dua, atau ketika dia tiba-tiba punya suatu hal yang menginfeksi yang si imun kita nggak tahu, itu baru ada kemungkinan untuk reinfeksi gitu, dengan gejala yang bisa beda gitu loh. Jadi tergantung dari mutasi si virusnya sendiri gitu. Gitu sih. Berarti sebenarnya nggak berpatokan dengan umur ya, yang muda itu misalnya lebih kuat untuk terinfeksi virus COVID-19 dibandingkan dengan yang tua. Padahal sebenarnya jumlah virus yang masuk ya, berarti ya? Sebenarnya tetap berpengaruh sih usia. Jadi kayak tadi kan aku udah bilang ketika kita imunitasnya lemah, virus itu akan lebih gampang masuk. Nah, di usia yang lebih tua di atas 40 tahun, kita akan lebih banyak degenerasi atau kemampuan fungsional kita menurun, di mana kesehatan kita juga agak menurun. Makanya virusnya lebih cenderung menginfeksi yang lebih tua di atas 40 tahun. Cuman belum berarti kalau di bawah 40 tahun nggak akan kena gitu loh. Tetap kena, cuman gejalanya akan berbeda karena sistem imunnya berbeda gitu. Dan biasanya di atas 40 tahun dengan kondisi penyakit yang lebih banyak dibandingkan di usia di bawah 40 tahun akan lebih parah gejalanya gitu. Biasanya seperti itu, logikanya seperti itu. Tapi karena virus ini dia itu menurut aku super canggih ya. Jadi kayak dia, bayangin aja satu orang itu kemungkinan bisa menginfeksi 30 orang. Ngerti nggak sih? Jadi secanggih dan seseram ini virus itu, makanya bener-bener sampai satu kota di lockdown karena dia itu sebanyak itu menginfeksi orang. Bayangkan aja, ini baru udah sampai 1 juta positif seluruh dunia, itu bukan main-main sih menurutku. Udah bukan sesuatu hal yang kita cuma corona, udah bukan hal Oke. So, dia ada pertanyaan. Ada pertanyaan nih, Pot. Gimana komentar dokter mengenai pendapat dokter di Malaysia yang kemarin bilang bahwa Indonesia time bomb corona penanganan medis saat ini belum efektif. Jadi untuk tim medis sendiri sebenarnya udah dikatakan efektif belum sih sekarang untuk menangani COVID-19? Aku nggak mau asal ngomong di sini, soalnya aku sendiri masih tahapan dokter internship. Dan untuk dokter internship sendiri kita udah punya guideline-nya, Ca. Jadi dokter internship itu harus bagaimana menghadapi coronavirus, dan menurut aku guideline-nya oke dan cukup untuk kita, maksudnya kita bisa lebih patuh lah ya, karena ada guideline. Jadi kita lebih tahu kita harus seperti apa kalau misalnya ada pasien corona. Masalah kurang efektif dan apa, mungkin dia ngelihat sisi luasnya atau sisi besarnya. Kayak misalnya nih, harusnya ada aturan lockdown yang lebih jelas, atau harusnya lengkap seperti itu. Lebih kayak menurut aku di luar dari dokter umum, di luar dari general practitioner atau di luar dari dokter internship gitu loh. Jadi lebih kayak ke manajemen kesehatannya. Sorry, aku ngomong itu siapa? Ya, gitu, Cam, menurut aku. Jadi untuk berkomentar udah efektif atau enggak, ya menurutku karena kita udah ada guideline untuk dokter internship, udah efektif, karena kita tahu kalau misalnya nanti ada pasien corona kita harus ngapain 1, 2, 3-nya. Cuman untuk pelaksanaannya itu yang agak sulit, karena gini, yang mengontrol dokter dan yang mengontrol semuanya kan sebenarnya dari atas. Kalau dari atasnya aja belum jelas, gimana caranya kita nyampe bawah gitu sih menurutku. Oke, terus kalau misalnya gini nih, kalau untuk dari tadi kan APBD tim medis sendiri dirasa untuk puput, untuk guideline-nya udah cukup jelas, tapi puput perlu, ya? Farah, jangan report ya.
Lu Oke, dasar di temen jangan gue Adrian dong. gitu. Oke, jadi Gimana? untuk kalau misalnya nih kita ada kondisinya kita mau lockdown, kira-kira dari tim medis sendiri setuju nggak sih, approve nggak sih untuk lockdown atau tidak? Iya, setuju lah pasti, Cak. Setuju. Jadi Kenapa? setuju, cuma emang gini, lockdown itu kan dia pasti mempengaruhi banyak aspek ya, makanya ada aspek ekonomis, terus aspek hidup lainnya dibandingkan aspek kesehatan. Walaupun sebenarnya tanpa kesehatan kalian nggak bisa ngapa-ngapain juga sih, gitu loh, logikanya gitu. Cuman ya kalau kamu tanya setuju atau enggak, jawabanku pasti setuju sih untuk lockdown, karena emang seharusnya seperti itu. Kita harus membatasi physical contact, bahkan WHO aja sekarang udah announce bukan social distancing tapi physical distancing, which means kita 3 meter jarak antar orang gitu. Jadi kayak untuk lockdown aku bener-bener thumbs up sih kalau bisa ya. Cuman kan mengatur untuk lockdown itu nggak mudah ya, Cak. Nggak mudah Oke. banget dengan masyarakat ekonomis yang, maksudnya aku selalu mikirnya ini akan terkesan mudah untuk masyarakat yang ekonomisnya tinggi. Bukan ekonomisnya tinggi, maksudnya dia pendapatannya di atas rata-rata, dia juga bisa hidup tanpa harus bekerja gitu loh ya. Maksudnya tanpa harus bekerja, ya tanpa harus makin memikirkan. Beda dengan ekonomi yang pendapatannya rendah, dia aja besok aduh aku harus makan apa, itu kan akan beda lagi survivalnya ya. Jadi untuk lockdown itu harusnya pemerintah, aduh ngomong-ngomong, harusnya sih sudah ditanggung gitu loh, untuk yang bawah sampai atas gitu, bukan cuma Oke. ya, kalau mau lockdown bener-bener ya harus ada protap yang benar dari pemerintah gitu sih. Terus Jadi ada yang supaya nanya kita tuh lagi. nggak nyari sendiri solusinya gitu loh, walaupun kita Iya, nggak bisa ngasih semuanya ke pemerintah ya, Cak, ngerti nggak sih? ya benar. Dan sebenarnya kalau misalnya kita lihat nih angka dari tadi kan di seluruh dunia ada 1.600.000, kemudian yang meninggal dunia tuh di angka 95.758 dan yang sembuh itu ada di sekitar 355.000 orang. Nah, tapi per hari ini ternyata sudah jadi nambah jadi 100.000 orang yang meninggal dunia. Dalam hitungan 24 jam Amerika Serikat juga udah yang meninggal tuh sebanyak 2.108. Nah, kira-kira nih rapid test itu sebenarnya udah efektif atau belum sih? Karena aku lihat kalau misalnya kita lihat lonjakannya dari per hari itu kan dia naik sekitar 100 atau misalnya 200 orang gitu. Tapi sedangkan untuk pendistribusiannya sendiri rapid test itu sebenarnya kita baru sekitar 14.000 orang dengan jumlah juta jiwanya itu 270 juta jiwa totalnya di Indonesia. Ibaratnya kayak baru 52 orang dari 1 juta penduduk nih untuk rapid test. Nah, kira-kira berarti udah efektif atau belum sih rapid test ini? Efektifnya untuk, jadi rapid test itu sebenarnya bukan alat untuk diagnostis spesifik ya. Jadi ketika kamu membicarakan tentang diagnostik ini kan supaya kita bisa mendiagnosis yaitu COVID-19 positif atau enggak. Nah, sebenarnya itu diagnosis itu dibagi dua, Ca. Ada yang spesifik terhadap COVID-19, ada yang sensitif. Nah, si rapid itu dia sensitivitas dan spesifitasnya ya rendah dibandingin swab, karena dia itu cuma bisa mendeteksi IgM atau IgG COVID-19, di mana imunitas kita yang tadi aku udah ngomong tentang IgM dan IgG itu baru terbentuk sekitar 8-10 hari ketika kita terinfeksi virus corona. Makanya itu yang bikin dia kurang bisa diandalkan lah ya, bukan berarti dia tidak efektif ya. Masalah efektif itu menurut aku tergantung dari waktunya. Kalau misalnya ternyata dia emang di atas 8 hari dan mau ngomongin tentang imunitas, dia bisa jadi efektif. Cuman karena dia itu alat diagnostik yang harus menunggu berapa hari supaya jadi positif, jadi kebanyakan nih misal nih, aduh aku takut kena corona, ayo kita rapid test. Kenapa dia rapid test? Rapid itu cepat, jadi otomatis lebih cepat dibandingin tes yang lain. Cuman kalau misalnya dia baru hari ketiga atau hari keempat, ya hasilnya akan negatif karena belum terbentuk imunnya. Padahal sebenarnya kamu tuh udah positif ya. Misalnya gini, kamu udah terinfeksi corona, tapi untuk membentuk imunitas dalam tubuh terhadap corona itu nggak dalam waktu cepat. 8-10 hari baru terbentuk imunnya. Maka dari itu ketika kita ngetes 3 hari setelah kita kontak dengan pasien corona, ya hasilnya akan negatif. Walaupun sebenarnya nanti di hari ke-8 nauzubillah min dzalik positif gitu loh. Jadi itu yang dibilang kurang spesifik dan kurang sensitif dari rapid. Yang benar itu adalah swab atau namanya PCR test, yang gampangnya PCR ya, sebenarnya reverse transcription PCR. Jadi kayak dia itu suatu diagnostik yang digunakan oleh manusia kalau misalnya ada yang kena virus ya,
virus gitu, kayak misalnya virus SARS, virus SARS-CoV-2 itu pakainya sebenarnya harusnya RT-PCR karena dia itu modelannya sequence. Jadi kita swab itu jadi kayak kalian ngambil dahak dari tenggorokan and then kalian cek di alatnya, tapi itu pun alatnya mahal dan terbatas, jadi agak sulit untuk benar-benar mengandalkan RT-PCR. Makanya kadang orang pindah ke rapid test, walaupun rapid test itu tidak bisa dijadikan confirm diagnosis COVID-19 gitu, jadi nggak bisa terkonfirm menurutku sih. Dan udah ada penelitiannya memang seharusnya RT-PCR atau reverse transcription PCR test. Oke, berarti kalau untuk tes COVID-19 sendiri, kira-kira baiknya tuh seluruh masyarakat Indonesia atau misalnya, oke lah, aku paham lah bahwa memang harusnya ODP dan PDP dulu kan yang dia menjalani tes COVID-19. Jalur khusus lah istilahnya kalau ODP dan PDP ini. Tapi di luar ODP dan PDP, aku pikir kayaknya kita tetap butuh untuk tes serempak COVID-19 deh, baik yang dia sehat secara physically, dia bukan status ODP atau PDP pun kayaknya perlu deh. Dan menurut kamu gimana sih Put terkait yang itu, seperti itu, hal itu? Ya memang harusnya kayak gitu ya, Ca. Harusnya dikasih serentak sih kalau untuk tes ya, karena Prancis aja, Prancis sih, Italia aja dia udah rapid test serentak kan, RT-PCR yang serentak, makanya tiba-tiba kasusnya melonjak tinggi banget, dalam satu hari mereka bisa ribuan yang positif, ya karena itu jadinya serentak, gak cuman pasien ODP atau PDP, karena ketika udah satu area kayak gitu, which means semua orang tuh sebenarnya ODP atau OTG, orang tanpa gejala dengan risiko gitu loh. Kalau ODP dia udah ada kontak dengan pasien corona gitu. Jadi menurutku memang harusnya serentak, cuman kendalanya kan banyak ya, dari mulai biaya, dari mulai keterbatasan alat, karena gak semua negara itu punya gak semua negara itu terbukti RT-PCR-nya corona. Jadi kayak sekarang itu kan kita basicnya masih dari Korea, itu pun masih belum tahu ya dari Korea. Katanya paling bagus tuh RT-PCR yang dari Korea atau swabnya dari Korea. Cuman yaitu alat dari Korea pun terbatas dan ini hampir semua negara menginginkan itu, jadi which means akan lebih sulit untuk didapatkan sih. Jadi kita cuma bisa berharap, kalau menurut aku harapan terbesarku itu bukan cuma dari diagnosis tapi dari pencegahan, karena walaupun gini, ketika kalian menerapkan physical distancing atau social distancing, otomatis kalian memutus rantai penularan. Walaupun kalian positif, kalian sehat dan kalian tidak menularkan ke sekitar. Yang penting kan sebenarnya itu. Dan ketika kalian imunnya bagus, kayak kalian gak usah takut kalian akan, ya sebenarnya takutnya lebih takut menularkan ya kalau umur kita, Ca. Soalnya umur kita kan masih produktif ya, betul. Tahun kan masih produktif, terutama ya remaja gitu. Kalau bayi imunnya emang masih labil. Nah, imun kita kan produktif. Harusnya dengan kita istirahat di rumah ketika kita kena positif, nauzubillahi ketika ada yang positif COVID-19 itu bisa diisolasi dan bisa dikasih vitamin, ditingkatkan imun tubuh supaya virusnya itu kalah gitu loh sama sistem pertahanan tubuh kita. Jadi yang paling harus kita gerakan di sini sih masih pencegahan, karena untuk diagnosis sendiri kita belum bisa mengandalkan itu gitu loh, Ca. Dan ya semoga kedepannya, maksudnya ini kan udah masalah pandemik ya, pasti udah bener-bener diperhatikan oleh World Health Organization, makanya dia aja sampai bikin satu hal khusus tentang COVID-19, dan seharusnya aku berharap akan ada sejenis vaksin yang itu juga masih proses, dan itu nggak gampang karena si COVID-19 itu gampang bermutasi yang seperti tadi itu. Jadi kayak ya kita berharap aja kedepannya ada vaksin dan terapi yang lebih jelas tentang COVID-19 gitu. Oke. Tapi kalau menurut aku nih, aku kayak sempat kepikiran ide aja, karena aku tuh kan orangnya kayak logis dan matematis banget. Jadi aku tuh kepikiran kalau kenapa sih nggak tes COVID-19 itu, kenapa nggak kita dibikin kayak pemilu gitu loh, Put. Jadi semua wilayah yang ada di Indonesia tuh ikut tes ya lewat penjangkauannya seperti pemilu. Jadi dibuat base camp yang ikut menjadi gugus tugas COVID-19 itu kan sebenarnya bisa dari TNI, kemudian Polri. Kita lihat sendiri untuk TNI dan Polri itu sebenarnya di Indonesia itu udah sekitar 1,1 juta orang yang dia itu sebenarnya militer dan Polri. Kalau misalnya kita split nih, misalnya 35% itu misalnya tetaplah, misalnya anggaplah dia tetap bekerja pada porsinya dia sebagaimana mestinya kan, tetap harus menjaga wilayah teritorial Indonesia kan, tapi 75%-nya kan sebenarnya kita bisa dijadikan sebagai pengalihan tugas ke gugus tugas COVID-19 sendiri. Jadi semacam kayak kita kasih base camp per wilayah, kita tes serempak
kayak semacam pemilu, jadi ketahuan tuh dari setiap wilayahnya siapa yang terjangkit dan mana yang enggak gitu. Dan untuk kalau misalnya aku hitung-hitungan secara logis, karena aku termasuk orang UKM juga, dan aku suka beri masukan kepada UKM, dan itu banyak banget yang dirumahkan. Adanya yang mereka tetap bekerja di perusahaan tersebut, itu gajinya tuh dipukul rata, Put. Gajinya dipukul rata sekitar mungkin which is 1 sampai 2 juta lah. Dari misalnya dia mau head, mau dia middle, mau misalnya dia staff, itu dipukul rata. Dan kenapa sih yang aku jujur, kayak misalnya TNI dan Polri ini kan dia tetap dapat supply gaji seperti biasa nih. Kenapa nggak dialihkan ke gugus tugas COVID-19 ini untuk menyelesaikan COVID-19 ini? Karena menurut aku itu kayak udah, kita tuh kayak diajak perang nggak sih? Kita tuh nggak tahu musuh kita di mana gitu. Ya, karena sekitar udah susah. Menurut kamu gimana, Put? Kalau kayak perang sama, menurut aku paham sih dari sisi situnya ya, Ca. Maksudnya harusnya ada alokasi dana yang lebih terhadap COVID-19 kan. Cuman ya kita berbicara tentang pemerintah itu yang agak sulit, karena kita cuma bisa berbicara aja, yang menentukan tetap mereka, dan juga yang mengalokasi tetap mereka. Kita cuma bisa berbicara aja. That's why ya harus ada orang-orang seperti kamu sih, harus yang menggerakkan gitu loh, bikin petisi, atau harus ada rakyat yang pintar dan netizen yang smart, supaya maksudnya supaya dia bisa ada perkembangan dan gerakan yang lebih pas lah dari pemerintah. Soalnya kan pemerintah aku nggak mau mengkritik, karena menurut aku beda-beda pace-nya. Tapi kalau aku boleh menyarankan, harusnya lebih cepat lagi. Lebih cepat karena gini, kita harus bandingkan dengan negara lain. Kayak gak mungkin lah kita nggak ngebandingin dengan negara lain ya. Kenapa bisa negara lain itu tes serempak, kita enggak gitu ya. Walaupun ekonominya pasti tetap berbeda. Karena seperti yang aku bilang tadi, cara alatnya itu tuh, kamu pengen tes serempak, berarti harus ada alatnya kan yang tersedia. Masalahnya alat yang tersedianya aja nggak banyak gitu loh, Ca. Itu yang bikin sulit. Dan dari sisi alat yang tersedianya tidak banyak, terus dari sisi ekonomis kita yang masih kurang, ya alokasinya tadi bener, harusnya kan udah dibikin protapnya, bukan cuma dari kesehatan ya, Ca. Karena yang aku mikir emang, kenapa nggak ada protap untuk semua? Kenapa protapnya itu masih cuma untuk tenaga kesehatan? Kenapa protapnya itu masih untuk pasien PDP dan ODP? Padahal this is like a global emergency yang seharusnya protap untuk semua, ya kan? Cuman ya di sini sih aku berharap hal yang sama, dan emang pemerintah juga harus tahu sih. Dan salah satunya cara mereka untuk tahu adalah dengan kita bersuara, dan bersuaranya harus yang klasik ya, elegan gitu. Jangan yang bukannya aku nggak mendukung gerakan tidak elegan, cuman ya harus yang klasik. Walaupun klasik itu lebih jarang didengar, tapi tetap klasik gitu. Nanti ujung-ujungnya semoga terdengar sih. Aku sih berharapnya kayak gitu. Dan memang benar sih, aku setuju sama kamu, harus ada protap yang lebih jelas untuk COVID-19, dan itu berlaku untuk semuanya. Cuma alokasi dana itu yang ya aku masih nggak paham ya, Ca. Kalau dari segi kesehatan kan kita cuma dikasih protap untuk menangani dan mencegah, bukan kalau masalah ekonomi kita masih belum itu. Mungkin kamu yang lebih tahu gitu loh, Ca, menurutku. Ya soalnya gini, Pot, karena aku pikir kalau misalnya dari alokasi dana untuk gaji militer dan Polri itu kan sebenarnya disumbangsi full 100%. Sebenarnya kita hanya mengalihkan gugus tugas mereka aja dari misalnya menjaga wilayah teritorial menjadi masuk ke COVID-19, gugus tugas COVID-19. Meskipun Pak Presiden juga kan sebenarnya udah memberikan tim untuk gugus tugas COVID-19, tapi dirasa sangat kurang untuk mengontrol tadi yang namanya tes secara massal untuk COVID-19 dan PSBB, pembatasan sosial skala besar. Karena kita sebenarnya nggak pilih lockdown, jadinya PSBB. Dan Jakarta per kemarin itu dia udah menerapkan PSBB. Tapi yang jadi permasalahannya itu kan sebenarnya berdasarkan peraturan kesehatan deh nomor 9 tahun 2020 seingat aku. Nah, kenapa nggak pilih kenapa nggak pilih lockdown? Itu karena sebenarnya gini, kalau kita lockdown itu semuanya dikunci, Put. Semuanya dikunci, mulai dari kita nggak bisa transportasi umum, nggak bisa, kita keluar rumah nggak bisa, sekolah ditutup, perbankan ditutup, bursa saham ditutup. Kemudian apalagi ya, paling yang bisa jalan tuh hanya medis aja, dan pangan pun disuplai oleh pemerintah. Nah, makanya aku rasa karena kita negara berkembang, berbeda dengan Paris, berbeda dengan Korea Selatan lah. Korea Selatan kan dia pakai rapid test juga kan. Kenapa kita nggak bisa lockdown? Memang ekonomi kita pakai swab. Pakai swab ya, karena memang ekonomi kita juga termasuk yang berkembang kan, negara berkembang gitu, bukan negara maju yang seperti Italia bisa lockdown gitu loh, maksud aku. Ya makanya kan tadi aku bilang sama kamu,
masalah lockdown itu Mm-mm. banyak aspek selain kesehatan yang kita lihat. Makanya kalau bener-bener aku tuh bingung sih kadang-kadang, harusnya emang udah ada protapnya sih, dan kita nggak bisa mengikuti. Bener kata kamu, Cak, kita negara berkembang, kita harus punya protap tersendiri, nggak bisa kita mengikuti bener-bener protapnya luar negeri atau protapnya orang yang negeri yang sudah maju ya. Maka dari itu harusnya sih ini lebih diperhatikan ya, harusnya. Tapi Iya. ya, untuk sekarang sih aku sih fokusnya kalau misalnya aku dari sisi kesehatan, kamu dari sisi ekonomis, gimana caranya orang itu masih bisa survive di zaman yang seperti ini, dan Iya. kita harus membiasakan untuk hidup tidak normal. Karena gini, ini bukan zaman yang normal dimana kita bisa keluar dengan seenaknya, dimana kita bisa berbuat seperti sebelum ada virus ini gitu. Ini emang zaman yang tidak normal dan kita harus beradaptasi terhadap hal itu. Nah, disitulah kunci survive-nya yang kita harus cari gitu loh. Gimana caranya aku beradaptasi dari sisi ekonomi. Mungkin banyak orang sekarang yang sorry ya, temanku juga dia punya bisnis kuliner, dan kuliner dia hampir going down, Cak, karena Ya. COVID-19 ini dia harus tutup ruko. Dan ya aku bilang sama dia, ketika nggak bisa orang datang ke store kamu, bawalah makanan itu ke customer. Nah, itu yang kayak kita harus bikin inovasi lebih kalau dalam sisi ekonomis gitu loh. Kalau dalam sisi kesehatan, inovasinya apa? Ya nggak bisa inovasi karena kita emang udah protap gitu loh. Harus, kalau mau mencegah ya putus rantainya kalau kesehatan. Tapi kalau ekonomis, kita emang harus lebih kreatif dan lebih digarap ke depannya kayak gimana. Sayang sih dia gitu. Oke. Ada Terus baca aku. kalau yang Lanjut. untuk sendiri nih, yang untuk PSBB ini sendiri nih, pembatasan sosial berskala besar. Nah, aku tuh baca-baca ternyata PSBB ini tuh wilayah Indonesia, wilayah Jakarta itu masih bisa keluar masuk mobil. Itu yang aku aneh loh. Sekarang kita mau pembatasan sosial berskala besar, tapi keluar masuk kota Jakarta itu masih diperbolehkan. Terus bedanya apa dengan yang kemarin gitu? Nah, seharusnya kalau aku setuju banget dengan pemerintah yang sekarang memilih PSBB dibandingkan PSBB dibandingkan dengan lockdown, karena kan kondisi ekonomi kita tadi yang pertama. Tapi untuk keluar masuk kendaraan itu harusnya dikunci. Kita tuh beroperasi hanya bisa di kota, dan selektif banget untuk kegiatan-kegiatan mana aja yang diperbolehkan ada di kota yang terkena dampak. Dan harusnya bukan kota Jakarta aja, meskipun Bogor Depok itu udah mulai untuk kira-kira bakal masuk PSBB nggak untuk Depok dan Bogor, karena kan wilayahnya teritorialnya berdekatan dengan Jakarta. Tapi menurut aku seharusnya kendaraan keluar masuk itu udah benar-benar nggak boleh. Makanya PSBB ini aku setuju banget, tapi banyak beberapa yang harus direvisi. Kayak misal aku lihat nih, ada aktivitas sekolah dan tempat kerja itu masih diperbolehkan, kayak misalnya yang berkaitan dengan kebutuhan pangan, terus kebutuhan bahan bakar minyak, terus komunikasi, perekonomian, kesehatan, dan ekspor impor. Tuh di garis bawahi ekspor impor. Kebayang nggak sih, Put, kalau kita ekspor atau impor itu kira-kira kita kan dari eksternal misalnya ada impor masuk nih, kita mau ngambil barang itu kira-kira ada kontak nggak sih dengan yang negara lain untuk ngambil barangnya? Harusnya iya sih, tapi kan mereka juga udah punya protap tersendiri tentang ekspor. Kayak tergantung ekspornya ya sama negara apa. Kalau Amerika atau negara yang emang udah ada protapnya, menurut aku sih harusnya aman, karena mereka ini tuh bukan cuma masalah Indonesia. Masalah ini kan pandemik, jadi pasti mereka udah punya protap kesehatan bagaimana mengurangi infectious dari coronavirus, dan mereka juga pasti akan berhati-hati karena Indonesia udah ada yang positif. Mereka ekspor dari Indonesia pasti akan ada protap penanganan yang lebih maksudnya protap penanganan yang berbeda dari biasanya, Cak. Either itu dikasih desinfektan atau apa, itu tergantung dari negaranya. Jadi kayak walaupun aku kebayang itu tetap dari luar negeri ya, tapi gini, ini tuh kayak kita udah kecemplung, Cak, ngerti nggak sih, Kak? Jadi kayak kalau ini tuh harusnya kalau mau seperti ini ya lockdown, terus kayak orang luar negeri nggak boleh masuk atau segala hal itu nggak boleh masuk, ini harusnya terjadi setelah coronavirus kita dengar, ngerti nggak? Masa kita dengar tuh Januari dan kita masih kayak bikin meme-meme tentang corona, dan aku pun nggak bisa munafik atau bullshit ya, karena aku juga kayak oke, itu di Cina jauh dari aku, ngerti nggak sih? Kayak kita masih berpikiran pada awalnya harusnya kalau mau emang bener-bener ya yang tadi kamu bilang yang kayak melarang itu, kalau lebih bagus lagi harusnya dari awal pas kita dengar tentang corona. Tapi kan masalahnya yang kita udah tercemplung, udah ada yang corona positif di Indonesia. Jadi yang harus kita lakukan, maksudnya yang secara individual kita ya, kayak ya
kita lebih harus preventif aja dulu gitu loh, karena untuk membahas tentang masuknya itu ya istilahnya kita udah tercemplung, kita mending bersihin dulu dalam negara gitu loh, karena daripada kita mikir yang luar dulu, mending kita bersihin dulu dalam negara nih, ini protapnya yang bagus tuh kayak gimana, harusnya pemerintah tuh mikirnya sampai sana gitu. Cuman ya kita berharap aja, karena sebenarnya kan mereka juga nggak diem aja ya. Aku sih nggak mau membela siapa-siapa, di sini aku netral, aku tipikal orang yang akan menghargai ketika ada usaha gitu loh, dan aku bilang ini tuh ada usaha, maksudnya nggak cuman kayak ya udahlah biarin orang yang kena corona ya Allah itu urusan lo, enggak, pemerintah masih melakukan usaha walaupun harusnya bisa maksimal gitu loh, Ca, menurutku. Dan masalah yang PSBB itu tadi kayak agak sulit sih kalau misalnya mau diterapkan gitu loh, karena ya tadi lihat dari yang kamu bilang gitu. Nah, untuk yang kedua kan tadi yang dibatasi kan tadi ada aktivitas sekolah dan tempat kerja. Terus yang kedua ini keagamaan. Nah, lucunya temen suami aku di Lampung. Dia nanya ke suami aku, udah kok nggak Jumatan? Nanya kayak gitu. Udah nggak Jumatan sebulan, dia bilang udah nggak Jumatan sebulan. Kok bisa? Astagfirullahaladzim, dia bilang kata Pak Agim juga boleh katanya gitu. Tapi kan akhirnya suami aku bilang bahwa merevisi Agim itu dia udah upload video lagi bahwa Jumatan ibadah itu ya di rumah gitu. Nah itulah maksud aku, banyak wilayah-wilayah yang belum ngerti paham itu COVID-19 itu seperti apa. Makanya gugus tugas COVID-19 itu yang perlu aku perlu perdalam sampai kita kan sebenarnya masyarakat tuh rantai paling bawah ya, paling atas kan Pak Presiden, nanti ditugaskan ke menteri, dari menteri baru nanti ke gugus tugas COVID-19, baru ke masyarakat. Nah untuk rantai terbawah sendiri kita belum dapat informasi seperti itu, bahkan di luar Jawa pun juga masih ada yang belum ngerti bahayanya COVID-19 itu seperti gitu. Ya aku ngerti sih maksud kamu, Ca, itu yang agak sulit ya, makanya aku tuh, ini tadi juga ada yang nanya sekalian aku jawab ya. Jadi ada yang nanya membahas Indo itu sebagai negara berkembang dan harusnya protap sendiri, kenapa nggak ngikutin protap dari negeri itu. Maksudnya gini, mengikuti itu dijadikan contoh boleh, tapi jangan, kita tetap harus lihat sisi Indonesianya. Kayak aku sih nggak bisa ya kayak ngomong bener-bener global kayak gimana, karena sebenarnya itu di luar jangkauanku. Tapi kalau misalnya aku ngomong logika dan masalah kesehatan, oke lah kamu bisa bawa hal itu. Jadi gini, kenapa aku menyarankan Indonesia punya protap sendiri, ini menyarankan loh ya, bukan mengharuskan. Kayak aku menyarankannya gini, ini sekalian jawab yang kamu juga ya, Ca, masalah edukasi. Jadi Indonesia sama Amerika pasti dong edukasinya, aku nggak mau membandingkan ya, tapi pasti edukasinya berbeda. Amerika Indonesia apapun lah, Amerika atau Amerika Indonesia, aku nggak memungkinkan, kayak pasti mereka tuh edukasinya berbeda. Yang satu ada lebih cenderung di arah penelitian, satu lebih cenderung ke arah agama, suku dan segala hal. Pasti kalau misalnya kita mau menyamakan protap antara Amerika dan ini agak sulit. Jadi tetap kalau misalnya mau dijadikan contoh nggak apa-apa, kayak Amerika udah punya protap sendiri, atau sebenarnya aku tahu tuh Italia sih yang udah kayak bener-bener jelas, Italia sama China ya, aku nggak tahu kalau negara lain. Jadi misalnya kita lihat Italia tuh ngapain sih sama negaranya, coba kita misalnya kalau aku pemerintah ya, tapi kan gak segampang itu kenyataannya. Kita lihat dulu kayak oke, protapnya Italia tuh kayak gini nih. Oke, coba kita lihat kalau dari pasien corona tuh mereka tuh kayak gimana sih. Terus kalau misalnya edukasinya bagaimana ke masyarakatnya, itu pasti mereka menyesuaikan dengan warga Italia, ya nggak sih? Logikanya ya. Kayak warga Italia itu dia kan cenderung usianya tua semua, Ca. Makanya mereka lockdownnya cepat. Karena yang tua ini pasiennya bergelonjak banget. Jadi kayak di atas 50 tahun, kalau kamu mau lihat boleh, mortality rate-nya Italia itu tinggi banget kemarin sampai 9%. Dan itu pas aku lihat statistiknya, dia tuh di atas 50, 60, 70 itu tinggi banget. Jadi makanya ketika usia tua itu, karena gini, kalian jangan cuma lihat orang yang terinfeksi dan meninggal ya, lihat fasilitas sarananya. Itu aku sebagai tenaga medis. Kenapa bisa dia tuh melonjak dan kenapa kayak itu? Karena fasilitas dan sarananya aja sulit gitu loh. Jadi kayak misalnya nih, rumah sakit di Italia cuma menyediakan 200 bed untuk pasien coronavirus yang diisolasi dengan perawatan ICU lengkap. Dan ternyata ada jumlah 1.000 pasien yang terkena penyakit dan membutuhkan perawatan intensif gitu loh, Cak. Yang bahaya kan ketika dia butuh perawatan intensif. Nah, gimana caranya si 1.000 ini masuk ke 200? Itu yang agak sulit. Makanya terkadang ada yang meninggal karena dia pasti akan dirawat di ruangan yang tidak intensif terlebih dahulu. Ketika ada yang sembuh dari intensif, oke, pindah. Itu protap yang aku di rumah sakit. Tapi di rumah sakitku alhamdulillah ya, alhamdulillah sih, maksudnya mungkin Semarang juga ketat ya gubernurnya, thumbs up. Jadi kayak dia selalu mengikuti COVID-19 dan segala hal. Jadi kayak
pasiennya masih belum terlalu banyak sih, alhamdulillah. Cuman ada, aku nggak bisa bilang nggak ada. Di Semarang udah ada. Jadi buat kalian yang tinggal di Semarang dan nonton live ini, ya ada sebenarnya pasiennya yang sudah positif corona dan sudah meninggal juga. Udah ada beritanya kan kemarin gitu ya, Ca. Jadi masalah edukasi itu memang penting banget untuk orang Indonesia. Itu sepenting itu. Kalau untuk ini kegiatan di tempat fasilitas umum kan sebenarnya yang aku nggak habis pikir tuh kayak di supermarket, minimarket, pasar, toko. Aku paham lah memang itu kan kebutuhan pangan dan orang itu butuh suplai makanan dari sana. Tapi yang aku heran itu kita dikasih jarak di supermarket, yakin? Itu jenggol orang juga kenal loh. Kita lewat supermarket tuh nggak mungkin nggak senggol orang, nggak mungkin banget. Nah, jadi masalahnya tuh ketika memang misalnya boleh dibuka supermarket misalnya atau misalnya pasar, toko dan lain-lain mengenai pangan, tapi tolonglah ada personal shopper gitu. Kita harusnya aware, kita pakai personal shopper, kita memanfaatkan ojol atau misalnya taksi online untuk mendeliver barang kita gitu yang kita beli di supermarket atau pasar, itu kan lebih aman, lebih safety gitu. Iya dibanding sih. Kita datang ke supermarket itu yang aku yang kritisi di PSBB di Jakarta ini gitu. Itu masih kurang ketat gitu. Kalau aku lihat masih sama kayak sebelumnya, dari fasilitas umum masih boleh dibuka, tapi kenapa nggak ada personal shopper aja gitu. Jadi lebih chat ke personal, nanti dia barang bisa deliver gitu. Selain kita ojol dan taksi online juga kan itu kan membantu kan gitu buat gitu. Ya, balik lagi ke edukasi ya, Ca. Balik ke edukasi, balik ke suku, balik ke agama. Selama kita edukasinya belum terlalu paham tentang corona, dan ini yang aku agak sesalin ya. Jadi kadang-kadang media sosial itu menampakkan hal yang membuat kita jadi negatif terhadap corona. Jadi kayak orang jadi lebih takut dan kadang-kadang ada penimbun. Jadi kayak ya harusnya emang ada personal shopper tersendiri dan lebih baik lagi dia membeli sesuai dengan kebutuhan ya. Karena kalau aku sih aku akan, kalaupun aku pakai personal shopper, maksudnya gini, yang bikin supermarket itu sekarang padat dibandingkan tempat lain karena kan orang pasti panik ya, Ca. Kayak aku nggak akan supply aku nih habis sampai kapan, dan biasanya mereka akan panik buying dan akan membeli barang yang maksudnya harusnya mereka butuhnya 100 tapi mereka belinya bisa 200 gitu loh. Dan itu malah meningkatkan meningkatkan kepanikan yang lain, dan panik buying itu pasti jadinya makin banyak orang di supermarket dan kita jadinya lebih senggol-senggolan yang kata kamu tadi, Ca. Maksudnya gini, coba kalau media, aku menyarankan lagi sih sama media untuk memberitahukan hal yang lebih beredukasi dari cuman kayak, bukan dari cuman kaya sih, maksudnya kayak oke lah mereka memberitahukan tiap saat dari positif, negatif, yang meninggalnya berapa, itu bagus menurut aku supaya orang lebih aware ya, Caya. Dan harusnya yang supermarket pun lihat kayak, oh ini angkanya semakin tinggi nih, dan yang harus kita lihat tuh bukan cuma angkanya yang tinggi, tapi per hari itu berapa yang nambah, itu yang penting. Jadi ketika per hari yang nambah 400 atau 500, which means it's getting real serious right now, dan kita harus melakukan action gitu ya. Itu kan yang menurut kamu kan, Ca. Jadi nggak cuman kamu kan inginnya di sini munculnya action juga. Aku juga saya pengennya action. Dan tapi untuk melakukan action itu harus ada pikiran dan harus ada pengetahuan gitu sih menurut aku. Dan itu masih kurang banget di Indonesia karena bukan cuma dari segi pemerintah, tapi kita juga dari sisi media sosialnya mungkin kurang keluar masalah edukasinya yang seharusnya itu seperti apa. Kita malah membahas kayak bukannya berarti itu nggak harus dibahas ya, tapi kayak misalnya nih ini digerebek apa masalah corona, kayak jadinya tuh malah ke sisi meme yang lucu. Itu boleh karena kita kan punya mekanisme pertahanan jiwa yang humoris ya. Itu boleh di kehidupannya seperti ini, kita memang butuh humor, cuman tetap harus diimbangi beritanya. Jadi nggak cuma humor terus, nggak cuma drama terus, tapi kita juga harus ada edukasinya, dan edukasinya ya kemungkinan seharusnya sih dibikin sesuai dengan edukasinya masyarakat Indonesia gitu kalau mau media sosial gitu ya. Makanya aku sendiri pun senang sih sharing-sharing kayak gini, kayak biar tahu juga kondisinya kayak gimana di Indonesia. Dan it's not, ini sekali lagi yang aku mau bilang ya, Cak, sebelum live berakhir, this is not a normal times. Ini bukan masa kita bertindak normal karena emang gak normal. Kita harus adaptasi, kita harus evolusi, kita harus adaptasi. Tahu nggak sih, di COVID-19 itu ternyata banyak banget impact yang udah kena, termasuk UMKM sendiri. Pelaku UMKM itu udah 60 juta lebih unit UMKM itu udah terkena dampak dari COVID-19 sendiri. Padahal 60%
60% gross domestic product kita, produk domestik kita itu disumbang dari UMKM. Sekarang UMKM gimana mau maju, orang kita terbatas, kita akses kita terbatas sekarang. Bukan beda halnya dengan kayak kita waktu krisis tahun 98 sama krisis finansial tahun 2008, itu kita UMKM itu terdorong oleh UMKM. Tapi sekarang kita mau mendorong, mensupport keadaan ini gimana, karena ruang geraknya pun terbatas gitu. Itu loh. Kayak misal aku bener-bener aku kaget banget karena aku ngalamin sendiri Put, dan aku ngelihat banyak karyawan yang dirumahkan termasuk teman-teman aku. Nah, itu rasanya tuh gimana sih? Dan itu pun keputusannya aku yang lebih tahu pada awalnya gitu, dan aku seakan-akan awal-awal kayak pura-pura nggak tahu dan benar-benar kayak kayak drama gitu loh jadinya. Nah, untuk hal ini makanya mereka tuh kesulitan dibayar gaji, dibayar listrik. Sekarang kalau penjualan mereka turun, mereka mau bayar gaji dari mana, mau bayar listrik, air, telepon dari mana? Padahal misalnya oke lah Pak Jokowi misalnya udah mensupport gaji listrik dan telepon untuk UMKM ini. Tapi karena dia punya utang juga nih ke fintech, atau ke multi finance, ke lembaga keuangan, yang mereka juga harus bayar ke sana. Makanya jalur akhirnya memutus karyawan, merumahkan karyawan itu loh. Dan kalau kita lihat, kalau dari segi perbankan itu sebenarnya kan direlaksasi ya untuk pembayaran pokok bunga dan jangka panjangnya gitu, pembayaran tenornya gitu. Tapi untuk fintech sendiri nih, fintech dan multi finance itu sebenarnya mereka nggak punya dana cadangan gitu loh Pot. Beda dengan bank. Kalau bank itu dia punya dana cadangan ketika misalnya nanti ada nasabah-nasabah atau nasabah-nasabah mereka itu gagal bayar, mereka punya dana cadangan. Tapi kalau multi finance dan fintech itu sama aja, mereka terkena impact-nya, dan pada akhirnya nanti UMKM juga harus membayar seperti biasa gitu loh. Dan banyak yang di PHK itu di Jakarta juga dampaknya gede juga ya sama orang UMKM itu. Dan kalau kita lihat bukan hanya UMKM aja, harga saham kemarin tuh sempat loh per 30 Maret itu ada penurunan harga saham itu sekitar 5%, dan akhirnya dibekukan dulu nih untuk Bursa Efek Indonesia-nya, untuk saham di Indonesia diberhentikan karena memang dia melonjak kayak terjun banget adanya COVID-19 ini. Tapi alhamdulillah sekarang udah mulai meningkat lagi gitu karena adanya press release dari Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, karena dia bilang ada stimulus lah, yang ada relaksasi pajak. Pernah dengar nggak sih Pot? Relaksasi pajak, terus misalnya ada bantuan dari pemerintah juga terkait dana langsung gitu. Nah, itu banyak mensupport untuk kenaikan harga saham kita juga sih di Indonesia gitu. Dan kalau kita lihat ya posisinya nih Put, dari bulan Januari ke Maret, Januari itu kita masih di sini nih, di angka di sini untuk harga sahamnya. Tapi semakin lama Februari, Maret itu tuh kayak grafiknya kayak turun gitu loh Put. Jadi dia dari yang atas langsung ke bawah. Makanya aku lihat memang ini dampaknya kena banget ke harga saham dan harga emas. Padahal emas, kebayang nggak sih Put, lu beli emas di-keep kan? Selama ini kita invest emas tuh aman banget kan? Ya nggak sih, kita invest emas itu aman. Karena kalau kita lihat grafik emas sama saham itu sama Put. Jadi kalau sahamnya turun, si emas juga, harga emas juga turun gitu. Jadi seakan-akan kayak saham tuh apa, Cak? Kenapa? Relaksasi saham? Relaksasi pajak yang dari Ibu Sri Mulyani. Jadi ada relaksasi pajak, kemudian ada bantuan listrik juga kan, tadi listrik dari pemerintah Jokowi kan. Sehingga harga saham itu iya karena stimulus dari Ibu Menteri Keuangan tuh jadinya dia naik harga sahamnya. Harga emas juga ikut naik. Jadi yang maksud aku ini, emas tuh bukan safe aset lagi sekarang. Udah kayak harga saham, dia bergejolak naik turun ngikutin harga saham dan tingkat sentimen pasar lah sekarang gitu loh Put. Serem juga sih kalau aku lihat. Karena kalau misalnya kita lihat pasti ini ada dampaknya sih, Ca. It's not dari aku tadi waktu dengar cerita kamu aku sedih sih, kayak lihat dampak ekonomis yang super, maksudnya COVID-19 itu dampaknya kemana-mana, dan yang paling penting vital buat hidup kita kan selain kesehatan, ekonomis ya. Itu agak sedih sih, kayak ya tetap sih menurut aku karena situasinya seperti ini, dan
sebenarnya pemerintah juga sudah melakukan usaha walaupun bisa maksimal. Semoga nanti kedepannya maksimal sih ya, Ca. Dan aku berharap sih orang-orang kayak kamu itu speak up more. Tapi speak up-nya based on facts dan kalau bisa non-judgmental karena ya gitu ya, Ca. Kita kan nggak pernah bisa tahu usahanya orang itu seperti apa. Yang penting kayak kadang-kadang kita cuma menuntut hasil tapi kita nggak lihat usaha. Ngerti nggak sih, Ca? Aku gak akan bela siapa di sini, cuman aku kayak membahas general things aja supaya kita tetap semangat. Nah, daripada kita tuntut terus menerus nih kayak ngerti gak sih, minta tuntut terus menerus, kenapa kita nggak membuat juga gitu aja. Dan mungkin orang-orang seperti kamu bisa membantu gimana sih strategi yang lebih baik mengatur ekonomi dalam genting seperti ini. Walaupun ya kan maksudnya kalau misalnya kamu kan orangnya tipikal logika dan kamu juga mungkin mempunyai strategi yang udah kamu pakai sendiri dan berhasil. Nah itu bisa kamu share ke teman-teman gitu loh, Ca. Karena emang untuk gak bisa munafik ini pasti berdampak sih. Si COVID-19 ini berdampak banget ke ekonomi, ke segala hal. Karena ya kita kan dibatasi gerakannya ya. Dibatasi gerakan, tuntutan. Jadi kayak demand more. Ketika ada demanding yang more, kayak kita kan demandnya pasti lebih banyak dong, sumber daya yang kita butuhkan lebih banyak, jadi otomatis biaya yang dikeluarkan lebih banyak, tapi kita nggak ada pemasukan, itu kan yang bikin sulit. Makanya otomatis jadinya ada pemutusan pekerja, karena dia tuh ada demand yang harus kalau aku juga bener-bener otak ekonomiku kayak otak semut. Jadi aku cuma tahunya mungkin karena demandnya mereka lebih, jadi supply-nya itu demandnya lebih, dan pekerjaannya itu juga harus dibayar, tapi ternyata yang masuk tidak sesuai, maka dari itu nggak mungkin dong kita melepas customer. Jadi pasti kita lepasnya yang bisa kita pakai gitu sih. Dan mungkin kamu bisa bikin strategi, terutama untuk orang-orang yang di PHK itu sedih banget sih, dan emang terjadi juga itu menurut aku. Jadi kayak ngerti kan. Nah permasalahannya itu bukan hanya dari harga saham dan emas juga, tapi ternyata imbasnya ke rupiah juga. Kemarin kan sempat harga dolar tuh sekitar 17.000 kan, sekarang mungkin kan udah normal lagi jadi 15.000. Dan impactnya apa, orang tuh jadi, aku pun sendiri, aku punya uang rupiah tuh jadi gemes untuk pindahin ke dolar Amerika kalau jujur, karena aku takut itu tuh dari 15.000 naik ke 17.000, dan alhamdulillah sekarang normal lagi. Mungkin orang juga sekarang udah mulai masukin ke rupiah lagi, karena kalau misalnya semua orang narik uang ya invest ke dolar Amerika, itu bakal ujungnya tuh nanti kurva pertumbuhan ekonomi kita jadi turun lagi kalau kayak gitu. Nah makanya ya itu loh maksud aku. Dan tadi ada yang nanya nih, minta saran pola pikir strategik maupun keeping investasi selama pandemik. Sebenarnya Put, kita mau investasi saham, mau investasi emas saat ini tuh nggak masalah banget, tapi asal kita tahu. Kayak misalnya kita mau invest saham nih, kita tahu perusahaan-perusahaan mana yang dia bibit unggulnya, kita harus lihat dulu profil company-nya gimana. Jadi kita harus analisa dulu nih sebelum kita invest di saham, atau misalnya kita mau invest emas, kita harus lihat dulu harga emas lagi turun nggak ya. Ketika turun kita buying gitu, ketika naik ya kita jual gitu. Sama kayak saham juga, asal kita pintar untuk memilah-milah, sebenarnya hal investasi itu nggak menjadi kendala kita ketika di saat pandemik COVID-19 ini. Justru kita tetap harus berinvestasi, karena ya itu laju kurva kita tuh nggak akan jalan kalau semuanya pada narik gitu. Terus kita geraknya mau dari kalau nggak ada investor gitu loh. Maksud aku serem sih, tapi ya semoga cepat berakhir sih Pot. Ya aku sih pengennya bukan cuma kita pengen cepat berakhir ya, kita tetap harus action. Dan ya itu sih Ca, maksudnya masalah investasi dan segala hal kita tetap harus ada tindakan sih menurutku. Dan mungkin emang bener kata kamu, sempat ada pikiran kayak pindahin ke dolar dan segala hal, wajar gak sih? Kayak panik soalnya. Nah aku juga gak tahu sih, menurut kamu dalam kondisi kayak gini kita harus panik atau enggak gitu loh, Ca, dalam bidang ekonomi. Kayak misalnya nih kita deg-degan, kayak aduh ini pasti kan maksudnya gini, ini tuh menurutku baru awal. Jadi banyak yang tadi kayak Kak, grafisnya itu kita di mana gitu. Kita tuh udah nyampe threshold tengah. Kan kalian udah pasti sering lihat video YouTube yang kita threshold COVID, ada yang awal memuncak, terus peak, benar-benar memuncak banget, kayak semua orang kena COVID, jumlahnya meningkat, kesehatannya kewalahan, segala nanti turun ketika si protapnya udah jadi yang aku bilang ya. Makanya kita memang tetap butuh sistem, karena jadi kayak supaya kita tahu gitu loh, Ca, ke depannya kayak gimana. Nah menurut kamu, karena kita nih menurut aku sih kita masih awal banget sih Indonesia, jujur ya. Iya, banget. Karena yang tadi karena yang tesnya baru sedikit, jadi kita lonjakan per harinya nggak terlalu banyak.
gitu. Ya makanya aku juga mikirnya karena ini baru awal banget. Menurut kamu nih Ca, dari sisi kita ke depannya itu kita harus bagaimana gitu loh Ca dalam spending our money, terus kita juga harus Oke. save-nya bagaimana kayak gitu loh Ca. Menurutmu ya? Sebenarnya kalau dari aku sendiri pribadi pun aku tipikal orang yang rajin menabung sih Put. Ya jadi aku Sialan. tuh bener-bener kalau aku ngeluarin uang tuh penuh dengan bukannya pelit atau gimana ya, maksudnya matematis. Jadi kayak misal aku mau ngeluarin, aku mau usaha nih, aku usaha gimana caranya dengan modal seminimal mungkin dapat yang maksimal mungkin. Kayak misalnya dari mulai kayak sekarang banyak online shop itu yang dia punya store tuh ditutup kan karena adanya COVID-19 itu, tapi gimana caranya kita boosternya di online, cara ngebusnya di Nah, ya online. kan? Ya. Nah, dengan expense-nya yang no expense ya, nggak ada biaya dalam hal kita cari untuk marketing yang gratis gitu. Jadi untuk untuk UMKM atau perusahaan-perusahaan cobalah cari gimana sih marketingnya tuh biar biayanya tuh bisa di-push seminimal mungkin, karena kita kondisinya lagi kayak gini, kita manfaatkan yang gratis dulu deh gitu. Dan aku pun sendiri aku prefer ke aku saving money aku, dan kalau aku mau aku investnya lebih ke saham dan emas, tapi lihat dulu kondisinya dari mulai kondisi rupiahnya gimana sekarang, terus dari mulai blue chip lah, aku pilih saham-saham yang bagus yang blue chip. Nah mungkin aku bakal invest di sana gitu, dan sisanya aku tetap bakal spare uang aku untuk aku tabung, karena ya kita nggak tahu sampai kapan pandemi COVID-19 ini. Dan insya Allah kalau nanti udah beres kan itu harga emas sama saham bisa naik cuy gitu. Nah, gini loh Ca, jadi kan kamu ngasih pandangan buat orang yang punya saving money ya, karena kan kamu tipikal yang nabung. Jadi ketika kamu pintar menabung nih ya, pintar menabur dan menabur lagi kayak pintar menabung, maksudnya kamu akan marketing online ya nggak sih? Kalau misalnya kamu berkreasi, kamu akan marketing online dengan non expense, itu nggak sih menurut kamu? Jadi kayak kasihlah marketing yang gratisan tapi dapat hasilnya gitu kan? Dan pokoknya kita mengeluarkan. Oke, tadi kenapa keputus? Karena mungkin di Instagram fiturnya jadi udah berapa lama dia keputus, baru connect lagi live-nya gitu. Jadi kita bakal nunggu Puput dulu live-nya untuk lanjut. Sebenarnya kalau tadi saran Puput itu sebenarnya kenapa kenapa kita harus berpilih-pilih investasi sekarang ya, karena memang keadaannya kayak sekarang tuh nggak memungkinkan kita untuk invest itu sorry, ini Puput baru. Kita tunggu Puput dulu aja ya. Oke, lanjut Put. Gimana? Muka aku kaget aku. Ya tadi kan maksudnya kalau misalnya aku lagi nyari filter yang lucu. Jadi jadi kayak kamu kan tadi bilang kalau misalnya kamu itu berarti kan kamu masuk yang menengah ya Ca. Kalau misalnya ada level gitu ya, ada yang rendah. Nah kalau misalnya dari yang rendah yang benar-benar no saving dan dia tuh benar-benar cuman mengandalkan dari gaji per bulannya gitu. Nah itu kayak gimana gitu loh. Jadi kayak ketika gaji per bulannya dipotong dan jadi PHK, what should dia lakukan gitu loh. Itu kan lebih sedih lagi ya Ca ya sebenarnya. Nah, itu include ke saran aku yang di awal loh, Pot, yang awal yang ada gugus tugas COVID-19. Selain dari TNI dan Polri, sebenarnya kita tuh bisa ngerekrut untuk gugus tugas COVID-19 itu dari orang-orang yang terkena dampak PHK sendiri atau yang dirumahkan. Ya nggak sih? Karena sebenarnya mereka untuk pendapatan 1-2 juta per bulan tuh berarti banget buat mereka makan gitu. Minimal tuh mereka survive dulu lah. Sekarang orang hidup dan survive sehat, bisa makan tuh udah alhamdulillah. Makanya menurut aku gimana caranya untuk menekan yang laju yang PHK, yaitu dengan nanti ketika pemerintah udah mulai nih yang tes secara serempak untuk COVID-19 dan juga untuk pembatasan sosial berskala besarnya diperketat, untuk gugus-tugusnya yang kontrol siapa itu di-report harus setiap bulan gitu. Jadi bukan hanya TNI, Polri dan yang sudah ditugaskan oleh Pak Jokowi, tapi mungkin orang-orang yang dirumahkan itu bisa diajak untuk berpartisipasi dan digaji gitu. Itu loh, itu kan lumayan masuk ke penghasilan mereka, dan kita juga lebih lebih ada kontrolnya loh. Kontrolingnya di mana kalau misalnya orangnya cuma segitu-segitu aja, sedangkan masyarakat Indonesia itu ada 270 juta jiwa gitu. Makanya yang kontrolnya tuh harus detail gitu, Pot. Setiap wilayah itu ada yang kontrol, nanti kasih report per harinya, bisa siapa yang udah kena, siapa yang udah tes, atau misalnya mereka udah menaati peraturan nggak untuk social distancing gitu. Itu sih kalau menurut aku.
mungkin kedepannya emang harus ada bekerja sama dengan pemerintah, ujung-ujungnya pemerintah lagi ya untuk Iya. masalah ekonomi, gak Iya. cuma rakyatnya doang yang berkreatif dan kayak gitu ya. Menurut aku sih kita cuma bisa memberikan petisi ya Ca, atau kita memberikan Iya. saran, tapi kan pemerintah itu bener-bener range untuk mencapai pemerintah itu nggak gampang Ca. Jadi kalaupun kamu ada Iya. ide seperti itu, ide bagus yang brilliant kayak gini, boleh banget di share, bikin petisi atau kayak gimana, dan nanti aku akan bantu sharing petisinya pastinya. Tuh. Soalnya kan kalau dari sisi ekonomis emang it's a lot of struggle sih dalam, maksudnya gak usah ngomong tentang COVID ya, bahkan sebelum COVID aja kan kita juga struggling karena kita masih negara berkembang, which nilai rupiah aja kamu tahu lah ya Cak, kamu pasti lebih tahu daripada aku, kita lebih struggling. Kalau yang di atas sih yang mungkin nggak terlalu struggling seperti kita, walaupun tetap struggling, tapi kayak untuk ekonomis itu adalah hal yang sangat sensitif dan sangat vital dan kita harus berusaha. Dan mungkin dengan COVID-19 ini harusnya ada kayak bantuan atau kerjasama dengan yang di atas gitu loh. Jadi aku setuju sih prinsip yang kayak gini Cak. Kalau aku personal ya, karena aku juga bukan tipikal orang ekonomis, cuman kalau secara logika harusnya yang kaya bantu yang miskin. Ngerti gak sih? Ya, itu jadi kayak gak cuman miskin kerja sendiri atau menengah kerja sendiri atau yang kaya kerja sendiri. That's why aku bersyukur ada kayak donasi kayak gitu kan, banyak kayak Cak sekarang donasi-donasi yang jalan, dan itu sebagian besar kalau teman-temanku itu yang mampu Cak. Jadi kayak aku bersyukur banget sama orang-orang seperti itu, dan itu membuat kita nggak lose hope. Jadi kayak yang penting kan kita nggak losing hope ya. Dan orang-orang seperti itu yang keep me going, yang kayak ketika mereka punya uang yang dengan mata maksudnya kayak mata pencahek, pendapatan mereka tinggi, dan mereka malah bantu yang pendapatannya belum bisa mencapai yang dia dapatkan. Jadi kayak saling membantu itu indah sih. Dan aku masih berharap di situ kalau misalnya pemerintah masih belum, kita harusnya menerapkan yang kaya bantu yang miskin gitu. Kalau mau lebih mudah ya, karena untuk nge-reach pemerintah itu kan harus ada peraturannya, harus ada pokoknya lebih ribet dibandingkan kita saling sharing gitu loh. Makanya kayak kalau misalnya kita mau menggerakkan di ekonomi, aku sih sekarang, kalau aku personal ya Cak, karena aku sekarang juga selain aku kerja di kesehatan, aku juga kan marketing ya Cak. Aku udah mulai free, memberikan kolaborasi secara free. Jadi kayak terutama yang bidang kuliner, karena aku tahu struggling apa yang kuliner itu. Jadi kayak aku kasih free, dan kalau misalnya aku promote karena emang aku suka gitu loh Cak. Jadi kayak harus saling bantu lah dalam masa seperti ini, karena di sini di mana masa kita harus menunjukkan humanity kita. Maksudnya masa di mana humanity kita dites, apakah kita masih bisa bersikap seperti manusia atau kayak hewan gitu loh. Jadi kayak dan memang Pot, aku rasain karena sekarang tuh banyak UMKM yang dia tuh pakai self surviving gitu. Jadi apa ya, kalau jadi atributnya udah self surviving. Kalau misal kalian mau kontribusi terhadap perekonomian, terhadap UMKM, ya bantu untuk beli, karena satu barang itu berarti buat mereka. Makanya ketika aku senang udah mulai kolaborasi secara free, karena itu sangat memudahkan mereka dalam segi keadaan yang sekarang gitu. Karena jujur mereka tuh beli satu di luar pangan dan medis, kayak misalnya jualan pakaian atau misalnya kerudung atau dan yang sebagainya, dibeli satu barang aja mereka nangis kayaknya, karena kan, makanya aku gratis tuh. Aku juga maksudnya dalam sisi ekonomis ini susah, sangat berarti kalau kita bisa bantu walaupun cuma 1%. Kayak itu yang aku nggak ngerti ya. Kalau aku sih sendiri mempunyai kepuasan tersendiri ketika aku membantu orang sih Cak. Itu kayak, dan itu harusnya diterapkan oleh banyak orang juga. Jadi ya kayak usaha temen gitu dibantuin, dan aku seneng dengernya yang kayak satu kerudung gitu, terus dia bakal seneng, kayak it means a lot buat aku ketika aku bisa membantu. Dan semoga yang kayak gini tuh bisa diterapin ke banyak orang gitu Cak, nggak cuma kita yang sepemahaman. Itu kan yang aku makanya kayak kalau ke teman-temanku nih ya, aku nggak tahu kalau kamu mau ikutin atau orang yang nonton live ini mau ikutin, karena aku juga bukan termasuk ekonomi yang tinggi, cuman aku menengah. Aku sebisa mungkin kayak kalau misalnya nih ya Cak, ada di pinggir jalan gitu lagi jualan nih ya, walaupun aku tahu itu nggak steril, aku akan kasih desinfektan atau aku akan kasih vitamin. Karena aku sisi kesehatan ya, aku seperti itu kayak salah satu gini, di masa seperti ini kita benar-benar butuh kemanusiaan sih menurut aku. Bukan cuma mengandalkan pemerintah ya. Makanya dari awal live sampai sekarang kan aku bilang pemerintah itu beda area. Ya bersyukur kalau misalnya makin kesini makin kelihatan usahanya ya. Walaupun menurut aku mereka udah berusaha, tapi makin bagus kalau usahanya makin kelihatan nih ya dari pemerintah. Cuman yang harus kita galakkan adalah humanity to each other. Jadi kayak
kayak aku dengan circleku, kan aku juga nggak mungkin nge-reach satu Indonesia nih. At least circle yang aku bisa gapai, aku akan menunjukkan sisi humanity aku dengan saling share gitu. Jadi untuk membantu ekonomi, gimana sih caranya ekonomi teman-teman sekitarmu dulu. Ketika teman-teman sekitarmu tahu kayak, oh iya nih aku bisa naik gara-gara ini, coba deh aku cobain ke orang lain, itu bakal jadi virus yang lebih bagus daripada corona. Humanity gitu, ngerti gak sih? Kayak aku masih berharap di situ sih. Ya gitu, Cak. Iya. Terus ada pertanyaan Pot, saham sektor apa Mbak Ica yang mungkin resikonya Yopi ya, dari Yopi saham sektor apa Mbak Ica yang mungkin resikonya kecil selama pandemi. Ya kita cari aja yang blue chip, kayak misalnya mulai dari pangan sih, sepertinya kayak Indofood itu dia malah naik loh sahamnya. Jadi kayak lebih ke invest ke yang pangan aja. Ngerti kenapa gitu. Naik sih. Terus ya Indofood, kemudian apalagi ya Garuda Food. Nah itu dia kemungkinan sahamnya naik karena kan kita distribusinya sekarang banyak orang belinya ke arah pangan. Jadi saham apa yang cocok ya cari yang pangan. Intinya yang dia kalau aku setuju, makanan. Indofood sih. Mungkin kalau saya pengen investasi, mendingan investasi di area kuliner kali ya. Iya, gitu. Iya, pinter sih bener aku. Oke. Terus ada lagi nggak? Iya, kita harus invest. Lanjut. Oke. Tadi kan udah saham udah, terus kita udah tahu tentang keadaan UKM dan perusahaan udah, harga emas gimana, rupiah gimana. Tapi sebenarnya kamu pernah minjam uang di bank nggak sih, Put? Atau misalnya kamu kredit lah? Belum pernah ya? Aku juga belum. Aku pernah gitu. Dan sebenarnya untuk kredit ini sendiri juga banyak, sebenarnya aku agak setuju dan kurang setuju nih dengan pandangan yang kayak ada relaksasi kredit yang pokok bunganya diperkecil dengan jangka waktunya diperpanjang. Nah, kebayang nggak sih kalau semua bank menerapkan itu, kira-kira dia bisa survive nggak? Nah itu loh maksud aku, harus ada tolak ukur yang benar-benar matematik banget. Jadi berapa yang bisa bank selamatkan untuk survive customer-nya, berapa yang harus survive dirinya dia sendiri. Karena menurut aku dana cadangan itu juga terbatas gitu, bukan dari hanya segi saham, emas, rupiah, tapi dari segi suku bunga dan kelonggaran bank untuk memberikan kredit dan pembayaran pokok dan bunga juga harus diperhatikan gitu loh. Maksud aku jadi sektornya ke banyak hal gitu. Ya aku nggak tahu ya kalau misalnya baiknya gimana ya, Cak, kalau misalnya itu daripada jadinya kena banyak sektor, jadi mendingan kita nggak usah nggak usah minjem uang dari bank gitu maksudnya. Kenapa? Tetap kita sebenarnya untuk kita pinjam, sebenarnya kita justru ketika kita pinjam ke bank itu nambahin dana mereka untuk bertahan. Tapi kalau misalnya kita kreditnya mereka berkurang tapi mereka ada penundaan pembayaran, itu bank itu akan getar-getir juga, keringet dingin, Pot. Jadi kayak kita sekarang perekonomian kita kalau banknya rubuh ya gimana kita mau survive gitu. Makanya selain kita harus support, menyarankan ya sebisa mungkin ya kita tetap support perbankan juga, karena mereka juga sama ketar-ketir dan keringat dingin sih sebenarnya ngadepin keadaan ini. Dan katanya ada yang bilang di luar konten sih, dibilang kayak beli sayuran di tukang sayur keliling. Setuju, tukang buah keliling tapi tetap jaga jarak dong. Jadi sebenarnya kalau untuk beli makanan juga aku setuju banget untuk yang kayak misalnya ada yang tukang buah keliling atau misalnya tukang dagang yang keliling rumahan, itu kan sebenarnya kita bisa beli ke sana dibandingkan kita beli ke supermarket kan. Mereka lebih butuh loh. Kalau supermarket udah banyak income-nya, tapi kalau tukang dagang kelontongan tuh kalau nggak kita yang beli siapa lagi gitu. Asal jaga jarak aja kan. Ya kan, kita jaga jarak nih, misal Mas uangnya ditaruh di atas pagar atau barangnya nanti digantung aja, kan sebenarnya menyelesaikan masalah, bener nggak? Mereka tetap dapat income, dan kita nggak dan kita nggak hanya berpatokan ke supermarket lagi, tapi kita bantu orang-orang yang memang membutuhkan gitu loh. Gitu, Put. Ya aku setuju sih, Cak. Kalau misalnya masalah perbankan itu kan tergantung kemampuan kita ya minjem bank kan, karena bank juga punya nominal yang minimal untuk dipinjam. Jadi kayak
ya aku juga kalau misalnya aku jadi tahu ternyata perbankan juga kena masalah gitu loh, kena dampak dari sisi COVID-19 itu, makanya serem itu ya ternyata ya, bahkan kayak hampir Iya. mau ambruk gitu ekonominya. Cuma ya itu dari sisi kecil aja, jadi kayak mungkin beli yang kayak, kalau aku sih biasanya bantu karena aku bukan maksudnya kayak aku bukan yang bekerja benar-benar dalam bidang ekonomis, walaupun dalam kesehatan juga aku tergoncang-gancing, APD ku juga nggak lengkap dan segala hal, tapi kalau aku mau bantu dalam sisi ekonomis yaitu mungkin mulai dari investasi terkecil, yaitu yang pangan gak sih, tadi yang kata kamu. Jadi kalau Iya. misalnya ada yang jualan buah atau jualan apa, kita beli. Itu cuma sekedar untuk membantu. Jadi kita beli bukan untuk pengen, tapi untuk membantu. Itu kayak ya, aku lebih ke arah sana dulu sih kalau misalnya dari pembicaraan kita sekarang gitu ya, Cak. Walaupun aku jadi banyak pengetahuan sih, jadi kayak oh gila ya, jadi bahkan saham aja seambruk itu, terus bukan cuma saham, emas pun jadi bukan hal yang membuat kita stabil, kita jadi serba takut untuk invest kan dalam masa seperti ini. Dan aku jadi tahu itu dari kamu gitu. Makasih banget ya, Cak. Kayak gitu sih. Makasih juga. Ada lagi nih, Put. Just info, Just info dari Ibu Ira. Halo. Just info sekarang limit kredit itu turunin. Kelihatan nggak? Just info sekarang limit kredit itu diturunin. Nggak tahu tuh kenapa diturunin. Sebenarnya kenapa ada penurunan kredit, karena bank juga sangat selektif. Karena kondisi ekonomi sekarang kita nggak stabil, otomatis itu ngaruh ke impact masyarakat juga kan, untuk kemampuan dia membayar kredit pokok dan bunganya. Makanya lebih selektif untuk memilih customer. Makanya di sini limit kreditnya diturunin gitu. Tadi ada pertanyaan itu, Pot. Oh, ngerti. Oh gitu, belajar di warung. Iya, siap. Gila ya, salah ekonomi sih. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih untuk belanja di Borma, Hypermart gitu. Cuma maksud aku kayak sebenarnya sebenarnya bukan, kalau menurut aku kita lihat sisi dari yang warungnya kayak cuma ingin bantu gitu loh, bukan belanja hal utama ya. Soalnya gini, agak takutnya adalah ketika kamu nggak belanja di tempat yang emang tersanitasi, otomatis warung kan dia sanitasinya lebih kurang dibandingin Hypermart atau Gria atau itu ya. Itu yang lebih menakutkan sebenarnya. Jadi kayak menurut aku cuma sekedar bantu, kayak misalnya beli yang sasetan ya. Kalau dari sisi kesehatan sih aku akan menyarankan yang di plastik dulu. Walaupun kita karena ketika yang mentah kita nggak tahu itu diambilnya gimana, diolahnya gimana dan segala hal, dan akan lebih safe kalau kita beli yang di plastik-plastik gitu loh, Cak. Kayak ini Indomie lah misalnya atau apa, itu kan kita nggak usah beli di Hypermart, nggak masalah, tapi beli di warung gitu. Terus kayak kalau misalnya cabai-cabian kayak gitu, itu kan maksudnya masih terjaga ya, walaupun nggak sementah ayam. Kalau misalnya daging, itu aku udah pasti di Hypermart atau apa, karena sanitasi mereka insya Allah lebih bagus gitu loh, Cak. Tapi kayak, menurut aku kalau COVID-19 makanan nggak sih? Nempel di makanan nggak sih? COVID-19 itu nempel di makanan nggak? Nempel. Jadi bukan hanya benda mati. Iya, jadi gini, sebenarnya COVID-19 itu yang bikin dia spesial adalah dia tuh contamination-nya itu dia melalui bukan touch, jadi ini. Makanya kayak coronavirus tuh kan bener-bener APD-nya lengkap banget semuanya ya. Jadi dia itu coronavirus, dia tuh bisa masuk lewat mulut, hidung, dan mata, Cak. 3 port di entry. Itu serem banget karena biasanya kalau virus tenggorokan batuk pilek cuma bisa lewat pernafasan, sedangkan dia bisa lewat mata. Makanya kita sedia masker itu tujuannya, kalau untuk masker kain, ini aku jadi bahas permaskeran. Kalau untuk masker kain tujuannya sebenarnya untuk menghindari kita menyentuh-nyentuh daerah hidung dan mulut, karena bukan dari kulit ya. Jadi misalnya nih kita megang nauzubillah kita megang plastik ya, kan dia itu bisa bertahan 8 jam di plastik misalnya. Selama 8 jam itu ada virusnya nih, kita pegang pakai tangan, dia nggak akan masuk ke tubuh kita sampai kita megang hidung, megang mulut, megang mata. Makanya harus tetap cuci tangan setiap kita megang plastik, setiap kita megang sesuatu. Dan dari makan yang bahaya itu, makanan tuh setahu aku nggak tahu ya dia berapa, belum baca-baca juga kalau masalah makanan dia nempelnya berapa, cuman emang bisa dari sendoknya. Jadi kayak sendoknya kan logam itu sekitar 4 jam. Jadi kayak ketika kita pakai sendoknya dan kita nggak mencuci itu pakai sabun, dan dia habis dipegang sama orang yang kayak kasusnya kan di satu kota ada yang katanya dari kuliner gitu loh, Cak. Nah mungkin salah satunya bukan dari makanannya tapi dari alat-alatnya, kayak dia misalnya pakai plastik dari sana atau pakai apa dari sana, itu yang bikin nempel si virusnya. Dan
Makanya kalau misalnya kita tadi aku lupa poinnya. Makanya kalau misalnya kita mau safe dari corona, kita tetap harus cuci tangan. Itu kan yang digalakkan gitu loh, Cak. Tapi buat sebenarnya kalau misalnya kita beli makanan nih di yang tukang yang jualan gitu, misalnya ayam atau apa, itu kan akan dipanaskan di suhu 25 derajat. Itu mati nggak sih sebenarnya? Aku jadi takut nih karena amat beli ayam, beli apa tuh ya tukang dagang kelontongan yang jualan di dekat rumah aku gitu, dan aku panasin aja kan, digoreng itu kan akan mati mungkin atau enggak kan? Tetap Dicuci dan digoreng ya, gitu. Mungkin kalau aku belum tahu sih metodenya, tapi metode paling utama sekarang sih masih disinfektan atau alkohol. Jadi si virus ini dia itu jadi gini, aku akan bahas struktur virus ya. Panjang banget. Jadi struktur virus itu dia tuh terdiri dari protein sama lemak. Jadi kayak si lapisan mengelilingi si protein, lapisan yang mengelilingi inti dari virus itu terdiri dari lemak dan protein. Kenapa dia metode utamanya cuci tangan atau disinfektan? Karena si alkohol atau si facial, bukan cuma alkohol, sabun biasa pun dia itu dapat mengikat si protein dan lemak itu, jadinya si virusnya buyar, ngerti nggak? Jadi kan ini intivirusnya tuh RNA namanya, proteinnya. Terus nah dia itu dikelilingin sama selaput yang mahkota itu. Nah si selaput mahkotanya itu terdiri dari protein dan lemak. Jadi ketika kamu pakai facial wash, sorry kebiasaan beauty. Ketika kamu pakai soap, sabun atau alkohol, dia tuh bakal jadi terikat gitu, terus buyar dan virusnya mati gitu loh. Jadi masih metode tersesuai dan kayak udah sering diteliti itu masih disinfektan dan cuci tangan. Jadi kayak alarm alamiah, paniknya yang jangan, sehingga gathering dan filtering information sangat penting untuk proses kognitif, membantu self regulation. Ya sih bener, memang panik sebenarnya kita cemas boleh, tapi panik berlebih enggak, karena kan kita harus fokus ke daya tahan tubuh kita, gimana ningkatin imun kita, bener nggak sih? Karena kalau katanya kalau orang yang stres dan apa namanya, dan makanan yang kurang sehat itu justru akan menurunkan imun kita kan ya, gitu. Ya sesuatu yang tidak baik ya pasti, maksudnya sesuatu yang mengandung kuman atau bakteri otomatis akan menurunkan imun tubuh kita ya. Tapi sebenarnya kita tuh yang paling bikin stres itu kondisi jiwa kita. Jadi makanya kalau orang yang panik itu dia cenderung akan lebih jarang istirahat. Itu yang bikin itu sih. Jadi ketika dia panik kan dia banyak pikiran nih, overthinking dan segala hal, mikir kayak aduh aku kesana dan dia tuh mikirnya nggak mateng gitu. Dan yang paling berbahaya sebenarnya ke arah istirahatnya itu, Ca. Jadi ketika dia kurang istirahat, sedangkan kita tuh butuh banget istirahat minimal 6-8 jam. Tergantung sih, kalau kamu biasa dengan tidur 3 jam atau 4 jam nggak masalah, yang penting kita harus ada istirahatnya yang benar-benar berkualitas ya. Nah itu dimana kita tuh meregenerasi tubuh kita, dimana kita tuh bisa membuang zat-zat toksik kita dan segala hal. Jadi makanya orang yang gangguan jiwa atau yang apa kan sebenarnya dia itu mental statusnya itu mempengaruhi imun tubuh mereka, dan terkadang kadangnya jadi susah tidur atau jadi paniknya itu menyebabkan overthinking, itu yang nanti berbahaya gitu karena dia mempengaruhi imun tubuh kita. Cuman untuk cemas menurut aku sih ya boleh, tapi tetap harus dikurangin gitu sih. Cemas dan panik itu ya nggak baik kan, walaupun aku juga sendiri orangnya panikan, tapi ya coba dikurang-kurangin aja, karena kasihan juga tubuh kita udah ngedeal sama berita COVID, dan kita juga harus mengeluarkan tenaga untuk deal with our panic dan anxiety, jadi kayak capek gitu. Iya sih. Menurutku ya, Ca. Kayaknya kita udah panjang. Kenapa? Panjang banget, mohon maaf. Iya, mohon maaf panjang. Kira-kira mau dilanjut lagi? Ada temanku. Bentar ya, aku baca dulu komen Dutch. Sampai nggak bisa tidur. Bikin kayak gini. Apa nanti bikin lagi, Ca? Tapi iya, kayaknya kita harus bikin sesi 2 ada, karena kepanjangan kita tuh mulai jam 3:30 ya, 1 jam setengah. Iya, oh my god, karena memang panjang banget dan orang harus tahu sih menurutku, nggak bisa tutup mata. Perkembangan kasus COVID-19 di Semarang sih ada yang nanya ini, Ca. Hai Kaigi, temen aku. Jadi di Semarang tuh sesuai data sih masih 144. Cuman itu kan yang positif berdasarkan swab ya, bukan rapid loh, sekali lagi. Swab yang dikirim dari Jakarta, atau kalau rapid agak sulit. Cuman I have to say Semarang udah masuk red zone karena jumlahnya lumayan tinggi, walaupun nggak dibandingkan dengan Jakarta, tapi itu kan jumlah yang diketahui, itu loh, Ca, yang serem. Jadi kayak jumlah positif yang diketahui dibandingkan jumlah positif yang tidak diketahui itu serem, karena ketika ada yang positif, kamu bayangin gini, satu orang itu bisa menularkan infectious rate-nya ya kita bisa bilang 30 orang.
144 kayak 30, berarti sebenarnya masih banyak dong yang belum, ngerti nggak sih? Jadi kita udah harus hati-hati karena sekali lagi kita deal with enemy yang kita nggak bisa lihat pakai mata. Itu sebenarnya. Kita benar-benar nggak bisa lihat pakai mata, kita cuma bisa prepare dan pencegahan diri kan. Itu yang bikin bilang kayak perang, tau nggak sih Put, karena kita nggak tahu mana. Istilahnya gini lah, orang yang terinfeksi COVID-19 itu seakan-akan kayak ditahan tawanan perang antara hidup dan mati, bener nggak sih? Dan sisanya untuk yang belum tes COVID-19 itu sama dengan berapa jumlah orang yang udah ditawan oleh musuh kita. Nah makanya aku pikir ini tuh kayak udah perang, makanya perlu melibatkan TNI dan Polri dan militer gitu. Ya ngerti, ya semoga nyampe sih aspirasinya, dan aku berharap nggak cuma di pembicaraan ini aja, jadi kayak siapa tahu yang nonton live kayak pengen bikin petisi gitu, atau bisa ada yang punya koneksi lebih jauh terhadap mereka, bisa disampaikan gitu secara pelan-pelan dan secara sopan, jadi biar masuk gitu. Gila lama banget Cak kita itu ya, hehehe. Ada lagi nggak? Oke, bisa lanjut step berikutnya, seru, boleh. Oke, next time ya. Iya, next time ya. Jangan lupa udah lambai tangan nih, udah what? Sayang banget ternyata. Jangan lupa untuk meningkatkan imun tubuh dengan berjemur. Hal ini gratis loh, tapi manfaatnya gede bener sih. Dan aku sekarang udah mulai berjemur tuh, udah jadi kayak kebiasaan aku sekarang, Pot, mulai dari jam 10:30 sampai jam 11 gitu. Makanya aku kayak emang hitam, baik. Enggak lah, mana ada hitam Ica. Enggak sih, sebenarnya berjemur boleh sih, nggak apa-apa. Tapi dari jam 8 sampai jam 10 aja. Oh, bagus aja sampai jam. Oh, justru lebih dari berbeda-beda sih weight-nya. Ada kayak teori yang bilang di atas jam 10 karena gelombangnya berbeda yang kita butuhkan. Cuman kalau aku sih tetap berprinsip pada jam 8 aja, karena kan aku juga belajar kalau misalnya di atas jam 8 tuh dia udah bisa menguraikan vitamin D. Jadi kan sebenarnya fungsinya awalnya sinar matahari itu untuk membantu enzim kita atau membantu kayak sistem metabolik kita supaya bisa menguraikan vitamin D yang dibutuhkan oleh kita, karena vitamin D itu dia bagus fungsinya, bukan cuma untuk sum-sum tulang, dan pokoknya bagus lah, banyak halnya. Kalau aku jelasin panjang lagi, kita live bisa 3 kali ya, 3 jam kali ya, 3 jam kali ya, stres juga. Iya. Jadi menurut aku sih jam 8 sampai jam 10 kalau aku boleh nyaranin. Masalah nantinya nanti aku akan jelaskan kalau aku kayak gitu. Terus tadi ada yang nanya vitamin C juga Cak sekalian. Jadi tadi kan bilang vitamin C itu dosis yang kita butuhkan berapa? 1000 cc itu banyak banget, jujur. Itu tuh sebenarnya cuma butuh sekitar di bawah 1000 cc. Dan yang kita makan, jadi kayak ada kan 1 kapsul vitamin C, dia akan terekstrak gimana ya cara untuk menjelaskan ke itu. Jadi misalnya ini 1000 yang masuk, kita butuhnya sebenarnya cuma setengahnya atau seperempatnya, tergantung dari kondisi tubuh kita ya. Kita butuhnya segimana, nanti akan dikeluarkan melalui urin. Jadi kalau kamu habis minum vitamin C yang 1000 cc, jangan berpikir kayak semakin gede dosis semakin bagus, karena tubuh kita akan menyesuaikan gitu sih. Jadi bukan berarti semakin besarnya dosisnya semakin bagus, karena tubuh kita juga butuhnya sebenarnya cuma segini, dan kalau semakin tinggi malah makin banyak mual jadinya, karena kan dia juga iritasi ke asam lambung, terus makin banyak kasihan ginjal kita. Jadi kita tetap harus lihat organ kita sebelum kita memasukkan vitamin yang besar jumlahnya gitu. Yang penting sih kalau menurut aku kayak ester sih udah bagus itu dosisnya. Kalau aku menyarankan yang murah dan bagus gitu ya, ester sih udah bagus. Jadi nggak usah kayak bener-bener berlomba-lomba tinggi-tinggian dosis vitamin C gitu aja sih Cak. Karena yang kita butuhkan pun nggak segitunya gitu untuk menjaga imun kita. Walaupun tetap butuh doping vitamin C gitu. Ya, oke, udah lelah ya gengs. Ya, kita kan udah lelah banget nih dari live selanjutnya. Jangan lebih malah gitu. Mungkin di live selanjutnya kali ya. Apa sih? Mungkin di live selanjutnya kali ya, atau nanti kita bakal live selanjutnya kita akan atau bikin jadwal ya kan. Tuh, thank you banget Put, udah ngeluangin waktu. Thank you banget Cak. Kamu tahu ya, mereka tahu gak sih kita sepupuan? Iya. By the way, kita tuh sepupuan. Dan ngakak banget kayak gak kenal Kiprit. Iya, tau gak sih kayak orang yang berpikir bahwa itu adiknya Ica. Hah? Aku bilang aku punya cowok, maksud, tapi adik aku tuh cowok bukan cewek gitu. Jadi dikira kita kakak. Oke. Makasih ya Ica udah see you again. Sehat-sehat. Pokoknya sehat-sehat ya. Sehat selalu semua. Jaga kesehatan dan stay at home. Bye-bye.
Dadah. Dadah, muah.